Berarti tahu nggak, di suatu wilayah di belahan dunia tertentu ada, ya sebut saja namanya Indonesia, bukan nama sesungguhnya tentu saja, ada kejanggalan di mana ironi bisa berbuah menjadi sebuah ironi yang lain. Ironi di atas ironi, di atas ironi, di atas ironi, dan itu menjadi sebuah fenomena. Contohnya beginilah kurang lebih. Rakyat di negara itu adalah rakyat pemakan padi, tapi padinya impor. Negara itu juga adalah negara yang suka mengkonsumsi tempe, tapi kedelainya impor. Cemilan kesukaannya adalah Indomie, tapi bahan-bahan Indominya impor. Negara ini pemilik pantai terpanjang di dunia, tapi garamnya impor. Rakyatnya pemakai handphone terlama di dunia, tapi handphonenya impor. Rakyatnya sangat suka dengan mode, pakaian-pakaian lucu-lucuan, tapi kainnya impor. Negaranya sedang membangun, tetapi alat-alat mekanik semuanya harus impor. Rakyatnya senang dengan hal-hal yang praktis, tapi semua barang elektronik impor. Punya tambang, tapi besinya impor. Punya peternakan sapi, tapi susunya impor. Rakyatnya gemar makan gula, tapi gulanya impor. Semua alat-alat pemuas kebutuhan di negara ini impor. Mereka sangat suka dengan impor. Ini ironi tentu saja kan? Karena negara sebesar dan seluas ini dengan sumber daya alam yang melimpah, yang ada di wilayah tropis, yang tanahnya sangat subur, tapi semuanya harus impor. Nah, ironi kan? Ya, tapi ironinya belum ironi banget. Yang lebih ironi lagi adalah walaupun mereka sangat ketergantungan pada hasil karya asing, sumber daya asing, tapi mereka membenci asing. Investor mereka orang asing, orang Amerika katakanlah, tapi teriak-teriak boikot produk Amerika. Bos-bos perusahaan mereka yang menghidupi mereka itu dari Cina, tapi mereka teriak-teriak anti Cina. Kalau demo, teriakan mereka nggak jauh dari runtuhkan Amerika, bilas Cina, boikot Israel, ganyang Malaysia, tenggelamkan Singapura. Nah, kayak gitulah. Jadi mereka meludahi makanan yang hendak mereka makan dan mengencingi sumber-sumber air minum mereka sendiri. Lah kok, ya inilah yang dimaksud dengan ironi di atas ironi. Kok bisa mereka membenci negara-negara yang justru menyuplai kebutuhan mereka dan menjadi tempat bergantung bagi mereka? Bahkan setelah mereka habis-habisan mencaci maki negara-negara asing itu, kalau butuh duit mereka ngutangnya ke negara-negara yang mereka caci maki itu. Udah caci maki segala rupa, pas butuh duit gan punten minta uangnya, pinjem sekian-sekian, nanti besok dibayar kalau ada uangnya. Ya gitu. Jadi ironi di atas ironi di atas ironi. Ada lagi, coba hitung ya. Yang mengkorupsi uang makan siang mereka itu adalah bangsa sendiri. Yang melakukan pencabulan di lembaga pendidikan mereka itu juga adalah bangsa mereka sendiri. Yang mengeruk uang sedekah buat kepentingan mereka sendiri, ya juga dari bangsa sendiri. Yang korupsi bangsa mereka sendiri, yang tidak amanah bangsa mereka sendiri, tetapi yang disalahin asing. Yang minjemin duit ke mereka, yang menyediakan barang penghidupan mereka, yang membangun infrastruktur mereka. Yang milih pemimpin jahat mereka, tapi kalau demo antek asing lagi. Maka kalau boleh saya ingin memberi nasihat kepada warga negara sana itu, ya katakanlah namanya Indonesia, itu bukan nama sebenarnya mungkin ya. Kalau saya ingin memberi nasihat, maka saya tahu kalian hidup dalam penderitaan, tapi jangan lampiaskan penderitaan pada kebencian irasional pada pihak lain. Kalau Baraya dikalahkan dalam penguasaan teknologi, jangan salahkan Cina, tapi ya ayo belajar untuk menguasai teknologi. Kalau Baraya dikalahkan dalam ekonomi, ya jadilah ekonom yang handal, pebisnis yang handal. Jangan lupa berbisnis dengan jujur dan amanah. Jangan sedikit-sedikit salahin bangsa yang lain. Kalau Baraya dipimpin oleh pemerintahan yang korup, ya mulailah untuk selektif dalam memimpin. Dan kalau bisa, jadilah pemimpin yang jujur, yang amanah. Berkontribusilah dalam penegakan hukum dan keadilan. Jadi biar tidak ironi di atas ironi di atas ironi di atas ironi. Kalau kita kalah, betapapun menyakitkannya itu, jangan sangkal kekalahan kita. Kemudian akui. Biar apa? Setelah kita mengakui, kita tahu kita kalah dan kita salah, ya udah kita bisa memperbaikinya. Yang sekarang terjadi di negara yang katanya Indonesia itu, kalau dia ada kesalahan, kalau dia ada kelemahan, kalau dia ada kekalahan, dia menyangkal semua data itu, kemudian mengatakan kita baik-baik saja, kita menang kok, kita jujur, kita makmur, kita begini dan begitu.
ya akhirnya setiap masalah yang bahkan sebenarnya solusinya sudah bisa ditemukan dengan mudah, tidak dilaksanakan solusinya karena kita menganggap selalu ada di atas, selalu menang, terlalu sombong dengan keadaan. Oke, itu saja ya. Terima kasih ya. Semoga untuk negara yang dimaksud itu warganya bisa menjadi lebih baik lagi.